Salat itu merupakan inti. Wasta'inu bisobri wassalah, dan jadikan sabar dan salat membuka pertolongan Allah bagimu. Setiap masalah itu terjadi dengan izin Allah, dan hanya Allah juga satu-satunya yang bisa menyelesaikan. Dan gerbang pertolongan Allah di antara kuncinya adalah sabar dan sholat. Apakah sabar? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri dari pikiran, sikap, tutur kata, keputusan yang tidak Allah sukai. Jadi nahan itu sabar. Nah, dilepaskannya pada waktu sholat. Makanya pertanyaan pertama di kubur adalah sholat. Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Zikir itu adalah salah satu pintu terpenting yang membuat seseorang diperlakukan spesial oleh Allah, dan sholat adalah zikir yang paling istimewa, karena sholat adalah zikrullah dalam keadaan wudhu. Tidak semua zikir wudhu. Sholat juga zikrullah menghadap kiblat. Tidak semua zikir menghadap kiblat. Sholat juga lengkap, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada syahadat, ada sholawat, lengkap. Dalam sholat juga ada ummul Quran, Fatihah, ada ayat-ayat Quran, ada tasbih dengan ruku, ada tasbih sambil sujud, dan ada doa yang diapit dua sujud. Makanya kalau orang ingin bersih dari dosanya, kuncinya sholat. Ada Rabbighfirli, itu berarti dosa-dosa kita ditutupi, tidak berbahaya di dunia, tidak berbahaya di akhirat. Kalau Allah sudah nutup dosa kita, tidak ada yang bisa buka. Seperti sekarang kita kan dihormati orang karena Allah menutupi. Kalau toh ada aib kita yang terbuka, terbongkar, itu bukan jagonya orang membuka aib, tapi Allah saja membuka sedikit saja, supaya kita bisa bersyukur atas yang banyak yang ditutupi, dan bisa tobat dan takut. Kemudian warhamni adalah sayangi saya. Rahmat Allah lah yang menyebabkan kita selamat. Kita tidak selamat dengan amal-amal kita. Amal itu membuka pintu rahmat. Rahmat Allah lah yang menyelamatkan kita. Jadi bukan amal kita, ya. Amal kita tidak ada yang bagus sebetulnya kalau mau dihitung oleh Allah. Acungkan tangan yang sholatnya sangat khusyuk, yakin tidak ada yang ngaji. Acungkan tangan yang sedekahnya melimpah ruah, susah. Acungkan tangan yang hafal Quran dan mengamalkan, sudah berat ini. Acungkan tangan yang melimpah dosanya. Nah, inilah yang kita miliki, ya. Harusnya istighfar, bukan ketawa, Bu, ya. Dan istighfar jangan disuruh, sing sadar, ya. Hadirin, jadi warhamni, kalau Allah sayang ke kita, udah selesai urusan. Hati ditenangkan dengan rahmat Allah, urusan dibereskan. Tapi Allah memberikan juga, sebetulnya dengan dua tadi dikabulkan, ya. Rabbighfirli warhamni, udah selamat itu. Karena wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sekiranya Allah tidak mengampuni, sekiranya Allah tidak merahmati, niscaya kamu orang rugi. Tapi ditambah oleh Allah dalam sholat, wajburni, minta dicukupi. Kalau Allah mencukupi kita, bukan hanya uang, bukan hanya lahir, tapi kecukupan keperluan intelektual, keperluan hati. Kita kan perlu tenang, benar? Nah, informasi, kita perlu banyak informasi supaya tindakan kita benar. Makanya orang yang doanya wajburni, Allah tahu keperluan kita, Allah juga yang menggenggam yang kita perlukan. Ini gerbang.
Makanya orang yang sholatnya bagus, hidupnya cukup terus. Tidak perlu kita jadi orang kaya, yang penting tiap perlu. Nah, yang nyebut ada pasti baru datang, karena yang udah sering datang jawabannya apa? Tiap perlu cukup, nggak apa-apa, baru datang juga ya. Bu, tidak penting tiap perlu ada tuh, yang penting tiap perlu. Karena perlu 2 juta, ada 2.000, stres. Ibu punya selop banyak, tidak ada yang cukup, stres. Hidup yang penting mah cukup. Perlu buat makan, buat anak sekolah, buat ganti kendaraan, beli rumah lagi, apartemen, buat ke Mekah, buat sedekah. Mau ngapain kaya ya? Orang kaya hidupnya belum tentu merasa cukup. Orang yang cukup pasti cukup. Dasar pengen kaya ya, jadi kaya lagi. Padahal sering sekali pengajian ini diungkapkannya, tapi jadi lagi. Wajburni. Nah, sesudah wajburni, warfa'ni. Di sini penting nih hadirin. Kalau orang ingin mulia, kata kuncinya adalah lepasnya harapan dari makhluk. Karena sepanjang kita berharap ke makhluk, cenderung perilaku kita menghibah. Begini, kalau orang tangan begini tidak bisa mulia. Mau pangkat setinggi apapun, kalau sudah minta-minta ke makhluk, bakal turun derajatnya. Jadi orang yang warfa'ni itu oleh Allah dicabut harap ke makhluknya. Ini derajat di sini. Hati-hati nih hadirin, jangan suka menghinakan diri, minta belas kasihan makhluk ya. Pokoknya kalau hati sudah berharap dari makhluk pasti galau. Kenapa galau? Karena Allah tidak suka. Ciri khas ya, kalau Allah, kan Allah tahu isi hati. Wa huwa alimum bidati sudur, dan dia maha tahu isi hatimu. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayat berapa Mas? 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, wa asiru qaulakum wa innahu alimum bidati sudur. Sesungguhnya dia, Allah maha tahu isi hati kita. Nah, kalau Allah tahu hati kita condong ke makhluk, ngarep-ngarep, ciri khasnya bikin galau. Kalau hati kita enggak ngarep apa-apa dari makhluk dan ngarep-ngarepnya dari Allah, tenang. Itu indikasi yang sangat sederhana untuk mengetahui suka atau tidak Allah ke kita, gitu ya. Karena sakinah itu tidak pernah datang dari manapun kecuali dari pencipta hati. Jadi tidak ada rumah tangga sakinah datang dari suami, datang dari istri, datang dari anak. Sakinah itu datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Warfa'ni warzukni. Kalau dengar rezeki itu jangan kebayang uang aja ya, itu terlalu rendah ya. Warzukni ini kita bisa pengajian ini rezeki nih dari Allah. Ini rezekinya melimpah. Udah dari rumah tiba-tiba ada yang ngebonceng gratis ya. Sampai ke sini karena belum buka jajan dulu. Itu juga gratis. Sampai ke sini mau naik mau jalan ada lift gratis juga. Duduk ke sini tiap langkah digugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Sambil duduk malaikat rahmat mendoakan ampunan Allah, curahan rahmat. Dan dalam majelis zikir seperti ini, kalau Allah mau mengampuni, pulang dari sini bisa habis dosa. Rezeki, iya beneran hadirin. Yang tidak sengaja aja bisa diampuni tuh. Yang tadinya dia mau nyari sepatu, lihat itu sepatu kok banyak gini, oh ternyata sepatu pengajian. Ada tuh yang kesini nyari mukena tuh di sana, ternyata di situ ya ketemu lagi.
warfa'ni warzukni, anak soleh rezeki, wahdini petunjuk. Ini ceramah begini perlu petunjuk nih hadirin, kalau enggak bisa ngelantur ini ceramah, bisa kata-katanya yang ngelantur, bisa niatnya yang ngelantur. Ngambil keputusan itu perlu petunjuk, karena kalau tidak ditunjuki berat. Tadi saya sangat memerlukan petunjuk. Alhamdulillah Allah menciptakan Mas Google ya. Dari BSD ke sini nggak tahu jalan kemana, bulak belok nurut saja, sampai aja 2 jam hadirin ya. Kalau saya tidak tahu jalan mungkin sehari ini nggak nyampe. Makanya petunjuk dalam hal apapun itu mutlak kita perlukan, dan sholat gerbangnya. Jadi orang yang sholatnya bagus itu banyak petunjuk. Sejujurnya saya rada gelisah ini nih, karena barusan tidak sempat sholat, keburu duduk di sini. Padahal sholat itu bisa mendatangkan tuntunan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaklumi ya. Wa'afini, sehat. Jadi kalau orang sholatnya bagus bisa sehat, dan nyata ini hadirin ya, karena sholat itu kan disukai Allah, dan salah satu janji Allah adalah wa'afini. Apa beda sehat wal afiat? Sehat yang bisa pakai taat. Ini saya lihat matanya sehat semua ya, tapi belum tentu senang baca Quran, kurang afiat. Malah nanti pulang dari sini nih, terus saya melotot lihat belanjaan, beli enggak ya, berarti dompetnya kurang sehat. Banyak yang mulutnya sehat tapi bawel, itu tidak afiat ya. Harusnya mulut sehat tapi senang zikrullah, itu afiat. Makanya tidak cukup sehat tapi juga afiat. Wa'fu anni, wa'fu anni, dihapus jejak dosa. Ingat baik-baik ini ya, itu doa Allahumma innaka afuwun itu biasanya keluar pada waktu malam Lailatul Qadar. Ternyata ada di tiap sholat. Apa bedanya rabbik fili dengan wa'fu anni? Kalau rabbik fili ditutup, nggak bahaya, tapi di akhirat ketemu, saya bakal ketemu tuh dengan dosa-dosa saya, hanya pakai tabir. Jadi tetangga nggak pada lihat yang lain-lain. Gimana caranya kita bisa lihat? Allah memperlihatkan, orang nggak lihat. Kalau nggak pernah istighfar, rame-rame lihat ya, tutung nanti ya. Nanti kita bisa tahu tuh dosa-dosa yang jarang taubat tuh, tahu. Nah kalau wa'fu anni, hilang filenya di dunia oleh Allah, dihapus, di akhirat tidak ketemu. Makanya wa'fu anni itu seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya, seperti jejak di padang pasir yang dihembus angin sehingga hilang jejaknya. Ingin nggak jejak dosanya dia? Kan kita capek nyembunyiin dosa ya, ini tegang ketemu dengan teman SMA gebuk gitu, karena banyak riwayat. Saya agak jarang ikut reuni hadirin ya, karena mereka tahu modal saya dulu. Walaupun kalau reuni banyak yang minta maaf, tahu bilangnya gimana? Maafin ya Gim, dulu mah nggak nyangka katanya bakal jadi kiai gitu. Jadi dulu banyak yang ngejailin saya. Semua ada garisnya. Maka tolong kalau sholat itu, sudah tahu kan kata kuncinya 3 ya. Kalau ingin sholatnya khusyuk, 1, sholat itu sangat penting, karena kita akan khusyuk kepada sesuatu yang dianggap penting. Jadi kalau mau sholat bulat aja, ini ibadah sangat penting, ibadah yang menentukan, ibadah yang mengabulkan doa, yang bisa merubah. Kita kalau ketemu klien penting serius itu, benar? Saya lihat yang ngelamar anak saya juga serius tuh ngomongnya, nggak ada yang main-main gitu sambil main kartu, oh ya lewat itu ya. Khusus duduknya juga begini tuh. Sama ini juga, kenapa pada khusyuk begini? 2, paham apa?
usahakan paham hukum sholat dan paham artinya, karena kita udah penting nggak paham juga nggak bisa menikmati. Sebetulnya saya ingin membawakan teman-teman suruh baca puisi dalam bahasa Rusia ya, walaupun puisi sedih besar kemungkinan saudara tertawa ya, karena penyebabnya satu, nggak paham. Coba sholat paham dengan sholat tidak paham, beda Pak. Apalagi seperti Fatihah itu kan beda sekali ya. Al-Fatihah itu Bu dijawab, satu-satunya surat yang dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita mengucap segala puji bagimu wahai Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha mendengar langsung menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pengasih maha penyayang. Lihat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabb itu adalah yang mencipta, yang mengurus, yang menguasai semesta alam. Kan hebat sekali, tapi lihat sambungannya. Ar-Rahmanir Rahim, wahai yang maha pengasih maha penyayang. Sebab kalau orang udah berkuasa biasanya jadi zolim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kekuasaan yang tidak terbatas, tapi sesudah itu diberitahukan juga kasih sayang yang tiada bertepi. Dijawab oleh Allah, hambaku tadi apa? Memujiku. Yang kedua, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, wahai maharaja di hari pembalasan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku mengagungkanku. Jadi makanya Fatihah itu jangan langsung, tapi sunnahnya kalau ingin mendengar jawaban itu satu ayat satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah mengabdi, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Lihat ya, itu ayatnya tuh menurut penafsir dibuat jadi seakrab mungkin, benar? Jadi seperti yang bicara, tidak hanya kepada dia ya Allah, enggak, tapi kepadamu, jadi kayak yang bicara langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sesudah iyyaka na'budu iyyaka nasta'in dijawab juga oleh Allah, ini antara aku dan hambaku. Berarti privasi sekali sholat itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin, kabulkan ya Allah. Lalu apa Allah menjawab? Bagi hambaku apa yang dia minta. Coba itu. Makanya ada orang yang sesudah tahu ilmu ini favorit sekali baca Fatihah, seneng aja. Tiba-tiba Al-Fatihah lagi, karena minta petunjuk, minta dituntun jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu Rasulullah, para sahabat, orang-orang yang soleh, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, ya orang-orang yang mengingkari Allah, ahli maksiat, bukan orang-orang yang sesat. Itu kan yang kita inginkan sekarang, bebas dari perilaku kemurkaan Allah dan bebas dari perilaku kesesatan.
Saya nggak tahu gimana jawabannya kalau alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin ini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad rabbana walakal hamdu lis samawati wal ardi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu gimana ya? Coba ada nggak yang ngobrol kayak gitu hadirin? Dengan orang aja, coba sekali-kali ke kantor, ke atasan ngomong melaporkan ini pekerjaannya sudah baik semuanya, atau ibu lah sok sekali-kali ngobrol dengan suami pas saya minta duit anjing maju kita ulang masuk kosmetik segala macam ini. Yang mau ngelamar coba pas saya ingin anak kamu nih nikahkan anak saya, besar kemungkinan batal tuh pernikahannya. Hadirin, atulah sholat itu dinikmati ya. Nanti duhur tuh sama duhurnya, sama waktunya, sama bacaannya, tapi beda hasilnya. Ada yang jauh-jauh ke masjid mau sholat, giliran sholat tuh Allah, dia udah pergi duluan, nanti ketemu lagi waktu salam. Dan Allah tahu itu isi hati kita. Ayo atuh, semuanya juga untuk kita sendiri. Allah mah nggak perlu kita sholat, kita yang perlu sholat. Masya Allah. Maaf ini mengulang yang lalu ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dan kemarin juga udah lupa ya. Arya teh jahil, dia yang nanya, dia yang jawab, buat nyepet maaf ya, suka gemes aja. Silakan 131. Bismillahirrahmanirrahim. Alima wujud ad-dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakattara amdadaha. Allah telah mengetahui kelemahanmu, maka ia menyederhanakan bilangannya, yaitu hanya 5 waktu. Dan Allah mengetahui pula bahwa engkau sangat berhajat, maka ia memperbanyak pahalanya, melipat gandakan pahalanya. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggil orang-orang yang bertauhid supaya sholat 5 waktu karena sayang, rahmat, kasihan kepada mereka, menyediakan berbagai hidangan dalam sholat supaya hamba itu merasakan bahwa setiap bacaan dan gerak itu karunia pemberiannya. Oh tadi kan saya baru 2 ya, 1 penting, 2 paham, 3 tumanina. Kalau pakai rumus terlalu banyak suka nggak hafal. Yang ketiga tumanina. Tumanina teh ya tidak tergesa-gesa, sing tenang, enak. Sholat itu makanya kualitas itu menjadi sangat penting. Allahu Akbar, seperti membuka brankas lah, yang punya brankas ya, atau lihatlah film-film penjahat yang ngebongkar brankas itu. Ini tenang, ceklek. Saya tidak menganjurkan meniru kelakuannya ya, tapi ini dijiwai. Bahkan pakai ini tuh, ada yang pakai ya kayak dokter-dokteran itu, ini merem melek. Hanya untuk ngegarong. Kenapa kita tidak lakukan sholat seperti itu? Sing enak, bismillahirrahmanirrahim, ceklek, alhamdulillahi rabbil alamin, enak gitu. Nanti bacaannya juga yang enak, walaupun suratnya pendek, sing bener dan dapat, tiap ayat itu dapat, termasuk ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, yang enak, apalagi waktu doa itu harus bulan ya. Rabbi, sejujurnya sesudah saya berusaha nginget ceramah sendiri, sholat tuh memang menjadi jauh lebih enak karena banyak keinginan.
ingat dosa, Rabbighfirli, ingin ditolong Allah, warhamni, ingat banyak cicilan, wajburni, pengen hati tidak terhina karena berharap ke orang, warfa'ni, apalagi sekarang lagi kurang sehat, wa'afini, nggak gitu-gitu amat, tapi wa'afini, hadirlah, jangan sampai apalagi itu antara sujud dengan sujud itu seperti yang karena dia mau sujud lagi dikebut, aduh itu ya tinggal nyabut atau nyawa tuh gitu ya. Tapi dah Allah maha baik, makanya saya kalau sholatnya takut di bawah lampu teh, hadirin, di bawah apa speaker, takut kan Allah tahu sholat saya nggak bagus, cuk copot lampu teh kan nggak enak. Tenang bu, ibu, aduh ibu jadi pada tegang begitu. Ini di bawah lampu khusus untuk yang khusyuk aja ya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala tahu persis tentang kita, jangan risau ya. Allah yang menciptakan kita tahu tentang kita sepenuhnya, keperluan kita, pokoknya apapun yang kita perlukan Dia yang menciptakan keperluan itu. Jadi jangan mengatakan saya ini bete, tahu bete butuh katih tayang ya. Ada yang astagfirullah, astagfirullah. Semua Allah udah tahu ya. Yang belum nikah misalkan, Allah sudah sangat tahu bagaimana sedihnya, perasaannya, sepinya ya. Bagi yang jauh dari keluarganya juga Allah sudah tahu. Tinggal bagaimana dekat dengan Allah, nanti Allah yang merubahnya. Yang kebutuhan syahwat dirubah aja oleh Allah, lihat lawan jenis seperti lihat beton gitu ya, jadi sepi, bisa, itu bisa ya. Kalau orang kuat zikirnya nggak akan diperbudak nafsu, nggak bisa. Saudara lihat waktu tawaf di Mekah itu ibadah yang laki perempuan bukan muhrim bisa dekat. Kita ini ada batas, di sana bisa rapat dekat, depan kiri kanan belakang bisa lawan jenis dan bukan muhrim, aman. Tahu kenapa? Sibuk berzikir. Pokoknya kalau kita error pasti kurang zikir. Allah yang menciptakan keperluan kita. Syahwat itu kita nggak tahu kenapa ada syahwatnya. Kenapa nggak lihat meja terus naksir gitu bergetar? Enggak. Ada yang lihat selop gemeter. Saking jarangnya lihat wanita, lihat selopnya aja udah horor. Pasti kurang zikir. Bu, Pak, perlu apapun Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan ya. Termasuk sholat itu Allah udah tahu kenapa 5 kali sehari, karena 5 aja udah berat buat sebagian tuh, udah telat aja dan maunya jamak weh, dan kalau bisa dikosor itu teh, kalau boleh mah subuh juga dikosor jadi witir. Kenapa? Karena memang kita masih belum menikmati. Ada waktunya kita bisa jamak kosor, tapi tidak boleh semuanya di jamak kosor. Biasanya orang itu kurang betah sesuatu yang kurang dia nikmati. Orang akan betah dengan sesuatu yang dia nikmati. Benar? Nah, oleh karena Allah cuman ngasih 5 saja perintah, karena tahu itu juga banyak yang kelewat dan telat, tapi tetap Allah melipat gandakan pahalanya. Apalagi sholat di Masjid Nabawi bisa 1000 kali sholat, di sini gempor Pak 1000 kali. Apalagi Masjidil Haram 100.000 kali sholat.
Tapi yang tidak sanggup ke Masjidil Haram sholat isya berjamaah itu separuh malam dianggap sholat terus menerus. Gak kuat kita separuh malam Pak, yang biasa-biasa. Dan yang sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Makanya kalau orang tahu keutamaan sholat berjamaah, dia nggak mau ninggalkan jamaah. Ayo terutama lelaki ya, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, pastikan sholatnya berjamaah di masjid. Dan lelaki yang sholatnya di rumah terus, apa namanya, lelaki solehah. Bolehkah pakai mukena? Kalau nggak sarungnya pakai rendah ya tuh, gelis aja. Jadi kualitas ya hadirin, kalau nggak bisa banyak 2 rakaat yang bagus gitu. Dan sesudah sholat selalu harus dievaluasi sholat kita, berapa persen dapatnya. Jangan sampai kita sudah sholat dan merasa sudah selesai dengan sholatnya, nggak bagus. Kita kan berhadapan dengan Allah dan itu menentukan hadirin. Bu, ibu, kalau ibu cemas suami di mana gitu ya, nggak usah sibuk buka-buka HP. Suami pertama, ibu nggak tahu passwordnya. Yang kedua juga nggak ada kuotanya yang ketinggalan tadi. Jangan, sholat aja. Juga kalau ke anak, bapak juga kalau ke istri, senjatanya sholat Pak. Kalau ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian minta ampun dulu, jangan langsung minta-minta. Kalau ke orang tua, kalau ke anak begini, ya Allah ampuni saya, belum jadi orang tua yang benar, belum bisa menjadi contoh, belum bisa mendidik dengan sungguh-sungguh. Saya masih sangat banyak memberikan contoh buruk. Kasih sayang saya belum tulus, cara saya mengurus keluarga belum ikhlas. Kalau mau doa, misalkan anak akhlaknya belum baik, jangan sibuk ngedoain anak dulu, harus doa minta ampun dulu sebagai orang tua. Jangan-jangan anak begitu memang karena kita orang tuanya kurang amanah. Sudah itu minta tolong ke Allah. Titip ya Allah, anak hamba adalah ciptaanmu, milikmu. Dalam genggamanmu setiap saat, Engkau yang menguasai siang dan malam, Engkau yang membulak-balikan setiap hati. Jadikan saya orang tua yang amanah ya Allah. Rabbana hablana min azwaji wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba ibu kalau sedang cemburu ke suami, nggak usah banyak mikirin. Dipikir juga nggak selesai. Lebih baik ambil wudhu, sholat, titip suami saya ya Allah. Engkau tahu siapa dia sebenarnya lah. Nggak usah gitu, yang tulus. Ampuni saya belum jadi istri yang benar, belum bisa jadi penyejuk. Ampuni ya Allah. Titip ya Allah. Gitu. Berapa banyak suami yang tadinya mau makan malah sekarang kesini. Boleh jadi dibelokin oleh doa istrinya. Wahai yang membulak-balik hati, coba bandingkan, ada ibu-ibu yang sibuk buka HP dan nulis status ya. Ini yang satu lagi sibuk bersujud. Mana kira-kira yang disukai Allah? Mana kira-kira yang dikabulkan Allah? Gak ada apa-apanya lah curhat ke orang, apalagi orang yang bukan orang yang ditunjuki oleh Allah, cuma nambah masalah. Curhat ke orang akan membuka dia masuk dalam kehidupan kita, dan sejengkal jadi sedepa. Urusan kita udah beres, dia belum selesai nanti dia ya.
mending curhat ke Allah ya. Apapun, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, jengkel sholat, cemburu sholat, sakit hati, punya hutang bayar, hadirin ya, sholat ke Allah supaya dibayarin ya. Terakhir, udah segitu aja cukup ya. Kalau terlalu cepat dibahas, cepetan udah selesai nih ya. Coba 132, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mata talabta iwadan ala amalin ulibta biwujudi sidqi fihi wa yakfil muriba wujdanus salamah. Apabila engkau menuntut upah pahala untuk sesuatu amal perbuatan, pasti engkau juga akan dituntut kesempurnaan dan keikhlasanmu dalam amal perbuatan itu. Dan bagi seorang yang merasa belum sempurna, harus merasa cukup puas jika ia telah selamat dari tuntutan. Ini mah gini, komandan upacara lagi upacara menghadap inspektur upacara, tapi selama dia bertugas ngomongnya ngelantur, gerakannya ngelantur. Ini lebih memerlukan naik pangkat atau memerlukan tidak dipecat? Jawab, tidak dipecat. Sebetulnya ya, GR kita teh kalau terlalu banyak ngarep-ngarep pahala dari sholat, sholatnya juga ngaco. Kita mah lebih banyak mohon diampuni Allah aja. Betul? Bayangkan kan sholat itu sesuatu yang sangat privasi, hadirin, dimana Allah subhanahu wa ta'ala memfasilitasi pertemuan spesial. Walaupun sholat jamaah tetap aja spesial, karena di sana disebutnya juga Rabbighfirli, jadi sangat pribadi. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, jadi personal sekali walaupun jamaah. Kan kalau udah pakai itu diri ya, kalau Rabbana gfir lana dzunubana itu nahnu kami, tapi kalau sudah permintaan itu pribadi loh hadirin. Makanya sholat itu benar-benar personal sekali, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita secara personal. Sayangnya kitanya ingat yang lain-lain, makanya lebih mengharapkan ampunan lah. Kayak kita pertemuan dengan Raja Salman gitu ya, katakan kemarin sangat penting, pas udah ketemu teh ngelantur gogoleran, kita sedang beliau memperhatikan gitu. Kamu ingin apa? Kalah kerek ya, kalau ngegambar aja ya, ingin sehat berarti ya. Begitulah, makanya sekarang fokus sempurnakan sholat ya. Mudah-mudahan kesempurnaan sholat itulah yang mendatangkan ampunan Allah, jadi bersih. Apa sih cirinya orang yang diampuni Allah? Cirinya orang yang diampuni Allah, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada 4. 1, perkataannya menjadi lebih terpelihara. Yang kedua, dia tidak ada dengki kepada orang yang beriman. Jadi lihat orang beriman dapat nikmatnya senang aja gitu, bahagia. Kalau orang tobatnya jelek, kerjanya dengki aja. SMS syusyah, melihat orang lain senang melihat orang lain ini arah rapal. Dan yang ketiga, pergaulannya. Orang yang banyak tobat itu nanti dia makin selektif nyari teman, tidak teman yang menjerumuskan, tidak teman yang melalaikan. Dia radarnya semakin kuat, oh ini teman ini bahaya buat iman saya. Dan yang keempat, orang yang tobatnya bagus itu nggak pernah bisa berhenti tobat, karena Allah membuka terus file-file dosanya. Mungkin yang pertama dibuka dosa-dosa besar, dia tobat, nanti dosa-dosa sedang yang tadinya nggak kelihatan itu sebagai dosa,
tapi karena makin peka, wih astagfirullah itu dosa, nanti dosa-dosa kecil tobat, nanti dosa-dosa halus, lama-lama dia pun tobat atas tidak beramal. Jadi bukan hanya dosa, tadi harusnya saya itu sedekah tapi kelewat, astagfirullah, kehilangan amal aja sedekah, kehilangan tahajud itu nangis, kehilangan baca Quran sehari itu juga perih, ditobatin. Nanti tobatnya aja ditobatin, astagfirullah, tadi teh istighfar 100 kali tapi yang ingat cuma 3 kali, astagfirullah, istighfarnya aja diistighfarin. Wah ini mah ketinggian buat saya menurut teori hadirin. Asalnya mah saya juga belum gitu-gitu amat, tapi mungkin hadirin ada yang sudah begitu ya, mudah-mudahan